106 FM Mercury, sahabat, dan di hari Rabu seperti biasa dari pukul 11 hingga 12 siang ada perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang bisa Anda ikuti, sahabat ya. Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa stay tune, sahabat, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, karena di websitenya Mercury Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di visual radio ya. Dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Untuk di edisi 16 Oktober ini, sahabat, kita membahas tema seputar cacar monyet bersama dengan Dr. Marina Harun, SPDVE, Fellow of Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow Asian Academy of Dermatology and Venerology. Apa kabar, Dok? Ketemu lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terima kasih kepada Mercury dan Ikatan Dokter Indonesia yang telah memfasilitasi kita semua untuk mengedukasi masyarakat melalui media radio ini. Dok, kita bicara terkait dengan seputar cacar monyet, karena kan beberapa bulan lalu itu sempat luar biasa ya, ada sedikit panik karena takutnya ini akan sama seperti virus-virus yang lain ya, karena banyak sekali kasus yang terjadi terutama di Afrika ya, sahabat, kemudian Eropa juga banyak kasusnya, di Amerika, kemudian Indonesia pun juga sama. Kalau bicara tentang virus ini kan rada dredeg ya, karena ada pandemi dulu itu, Dok, yang buat kayak serem gitu ya. Betul nah sekali. Kalau bicara tentang cacar monyet, Dok, ini kondisi apa sih dan apa itu cacar monyet? Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu, Dok. Ya, cacar monyet ini sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus ya, virus monkeypox virus ini. Dan dia ini sebenarnya memiliki gejala yang serupa dengan cacar air. Jadi ada pelentingan berisi air gitu di permukaan kulit. Lalu kemudian ada gejala-gejala seperti nyeri seluruh otot, sakit kepala, demam tinggi di atas 38 derajat. Lalu kemudian yang membedakan dia dengan cacar air adalah di sini dia terdapat pembesaran kelenjar getah bening, misalnya adalah di leher, di ketiak, di selangkangan. Nah, itu yang membedakan dengan cacar air. Kalau di sini gejalanya hampir mirip, cuman penyebabnya virusnya yang berbeda, seperti itu. Hampir mirip dengan cacar air, tapi ada perbedaan. Untuk gejalanya hampir mirip, yaitu ada pelentingan, dokter katakan. Bersih air. Ya. Kadang kan orang dengar kata cacar monyet dan cacar air. Apakah ini ada samanya atau apa yang membuat perbedaan yang mendasar dari keduanya ini, Dok? Supaya ini beda loh, penyebabnya juga beda. Apa, Dok, yang harus diedukasikan pada masyarakat ini? Iya, betul. Jadi kalau nggak usah terlalu panik dulu. Gejalanya memang masa ininya 5-21 hari ya. Tapi nggak usah khawatir dengan kok buru-buru mendiagnosa itu sebagai itu cacar monyet. Tapi memang begitu ada gejala seperti itu, demam tinggi, nyeri otot dan sebagainya, itu segera pisahkan dengan orang sekitar. Artinya kalau itu anak SD udah nggak usah masuk dulu, ada pelentingan seperti itu, karena cacar air pun juga menular. Cuman kalau yang cacar monyet ini biasanya penularannya dari binatang ke manusia. Jadi misalnya digigit binatang pengerat ya, seperti tikus, monyet dan lain sebagainya. Kalau yang cacar air itu kan ditularkan dari manusia ke manusia. Kalau ini sifatnya zoonosis. Zoonosis itu dari binatang ke manusia. Misalnya digigit tikus atau tergigit tupai, tergigit monyet dan sebagainya. Jadi jarang ya orang terkena cacar monyet ini, karena penularannya dan cara masuknya penyakit itu ke dalam tubuh manusia juga tidak mudah seperti itu. Walaupun kita harus waspada. Ya. Jadi memang cacar itu adalah pelentingan itu tadi, sehingga namanya saja yang sama, tapi untuk penyebabnya itu berbeda. Virusnya karena berbeda. Virusnya berbeda gitu. Betul. Ya, Dok ya. Itu yang membedakan antara cacar monyet dan juga cacar air. Nah, untuk faktor resiko, Dok, dari cacar monyet ini apa saja? Faktor risikonya adalah penderita
maaf ya, yang mempunyai kecenderungan homoseksual seperti itu. Kemudian biseksual ya, biseksual artinya ya dia bisa dengan laki-laki juga bisa dengan perempuan seperti itu. Pasien dengan HIV/AIDS juga mempunyai risiko lebih tinggi tertular atau menderita penyakit monkeypox ini. Untuk usia tidak merupakan faktor resiko ya dok? Enggak ya. Atau untuk kawasan seperti ras itu juga bukan faktor resiko dok? Tidak terkait ras, tapi memang kejadiannya ini dari tahun 2002 ditemukan sampai detik ini di 2024 memang lebih banyak dan secara regional terini di Afrika seperti itu. Di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia nanti mungkin ada pembahasannya, ditemukan hanya sekian kasus dan sembuh sekian kasus seperti itu. Jadi memang faktor resikonya adalah orang-orang yang memiliki, ya kita bisa katakan ada kelainan secara seksual, itu merupakan faktor resiko gitu ya dok? Gaya hidup ya, Gaya itu hidup. tadi seperti itu. Kalau kita melihat bukan secara ini aja, tapi dari gaya hidupnya seperti itu. Jadi itu mereka tuh yang memiliki faktor resiko tinggi berkaitan dengan cacar monyet ini atau monkeypox. Nah, ya, untuk perkembangan dari cacar monyet di Indonesia sendiri, ini kan saat pandemi 2022 kita sudah mulai rada redek karena sudah ada kasusnya gitu ya, sudah masuk. Kemudian di beberapa bulan terakhir ya sahabat yang juga kasusnya menurut WHO itu juga meningkat tinggi gitu dok. Kalau untuk di Indonesia sampai dengan saat ini bagaimana? Iya, kita bicara yang di Indonesia ya. Ini yang kita update ini per tanggal 17 Agustus 2024 dari kasus yang kita dapat ya, dari Kementerian yang diupdate oleh Kementerian Kesehatan dan kita share melalui perhimpunan kami atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, didapatkan ada 88 kasus yang terkonfirmasi cacar monyet. Lalu kemudian dan didapatkan 87 di antara adalah sembuh total sembuh. 88 kasus dan hampir 100% ya dok ya, ini bisa sembuh. 87 kasus 87-nya sembuh ya. Gitu ya. Yang 88 terkonfirmasi ini. Terkonfirmasi kasusnya sampai dengan 17 Agustus sahabat, kasus atau penularan di Indonesia perkembangannya dari cacar monyet ini, dan 87 diantaranya itu dinyatakan sembuh. Kalau kita bicara tentang proses penularan dari cacar monyet itu dok, kalau tadi dokter menawarkan ini adalah zoonosis gitu ya, betul. Dari binatang ke manusia ya, binatang pengerat itu seperti tikus, tupai, monyet seperti itu. Kalau yang kayak kucing dan anjing itu bukan pengerat ya, dia bertaring. Jadi bukan ditularkan dari kucing atau anjing, tapi dari binatang pengerat seperti tikus dan sebagainya. Nah, penularannya sampai berkembang di beberapa bulan terakhir, bahkan WHO mengatakan peningkatannya luar biasa. Penularannya seperti apa dok? Ini kan sekarang ke manusia, bahkan awalnya adalah dari hewan ke manusia, sekarang dari manusia ke manusia. Penularannya prosesnya seperti apa dok dari cacar monyet ini? Sama, karena virus itu kan juga ini, jadi kontak langsung dengan penderitanya. Makanya penderita yang sudah terkonfirmasi seperti itu kita lakukan isolasi. Jadi kita sendirikan supaya dia tidak ini dengan orang lain. Melalui droplet kah atau kontak langsung? Kontak langsung. Berbeda dengan cacar air ya. Kalau cacar air bisa dari droplet seperti itu. Kalau ini tidak semudah itu, jadi kontak langsung dengan lesi-lesi yang ada di kulitnya seperti itu. Ya, cairan yang dari betul tadi dok ya. Dan kita mendiagnosanya juga melalui biopsi, melalui cairan yang ada di situ untuk mendapatkan bahwa ini secara kita periksa secara molekuler dia mengandung virus monkeypox tersebut. Gejalanya apakah sama, jadi demam, ruam, atau seperti apa dok gejala khasnya? Betul, jadi gejala khasnya memang ada demam lebih dari 38 derajat, kemudian sefalgia, nyeri kepala hebat, lalu kemudian atralgi, nyeri-nyeri otot, orangnya lesu, malaise gitu ya, jadi lemes seperti itu, nafsu makan menurun dan lain sebagainya, ada ruam-ruam merah dan vesikel atau pelentingan di permukaan kulitnya. Tapi di sini disertai pembesaran kelenjar getah bening di leher. Kalau orang Jawa apa ya istilahnya, ngelanjer. Jadi pembesaran kelenjar getah bening di leher, di ketiak,
dan di selangkangan seperti itu. Itu yang membedakan dia dengan cacar air. Jadi ada gejala tambahan lainnya ya dari cacar monyet. Kalau mungkin cacar juga ada demamnya, ada ruamnya. Tapi kalau cacar monyet ini ada kayak Pembesaran ngelanjer kelenjar gitu ya getah bahasa bening. Jawanya Ya, gitu ya. mungkin Dok. kalau pendengar bisa lebih menerjemahkan lagi, kalau kita secara ilmiah mengatakan pembesaran kelenjar getah bening, tapi kelenjar getah bening itu yang seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau di orang Jawa mengatakannya, kalau pasien-pasien saya berobat ke saya bilangnya, "Dok, saya ada ngelanjar gitu." Jadi ada benjolan-benjolan di ketiak, di leher, samping leher kanan kiri ya. Di area di bawah telinga itu kanan kiri, lalu di ketiak dan di pangkal paha, di selangkangan. Nah itu juga langsung harus melakukan konsultasi karena ini sudah mungkin ya ada hal-hal yang harus diwaspadai. Dok, berkaitan diagnosis tadi sempat dikatakan ada biopsi atau pemeriksaan di awal saja, anamnesis saja cukup atau seperti apa kalau kita bicara tegak diagnosis dari cacar monyet ini, Dok? Ya, dari klinis tuh sebenarnya sudah ketahuan ya, misalnya ada pelentingan atau vesikel yang ruam di tubuhnya dengan masa inkubasi 5 sampai 21 hari, misalnya terkontak dengan orang yang dicurigai menderita monkeypox ini, kemudian dia misalnya digigit tikus dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita screening, kita langsung sendiri karena kita suspicious ini menderita penyakit cacar monyet. Nah, dari situ barulah kita melakukan pemeriksaan secara molekuler ya, pemeriksaan khusus mulai dari cairan dari lesinya tersebut, cairan dari apa ini namanya? Lesi Dari ya yang ada di kulitnya itu, lalu kemudian kita juga memeriksa dengan biopsi kulit ya. Jadi kulitnya yang ada lukanya tadi, yang ada kelainannya tadi dilakukan biopsi dengan pans biopsi. Jadi diambil jaringan kulitnya sedikit, mungkin sebesar ujung bolpen atau lebih besar sedikit dari ujung bolpen itu, kita lakukan pemeriksaan histo PA. Nanti di situ didapatkan adanya gejala-gejala tertentu atau gambaran-gambaran yang tertentu yang mengarah ke penyakit monkeypox ini. Oke. Itu beberapa diagnosis yang bisa ditegakkan melalui ditegakkan pemeriksaan laboratoris. Ya. Karena kan ada ruam, ada ngelanjer, mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, itu dari pemeriksaan fisik. Ya, lalu kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan laboratoris sehingga kita mendapatkan diagnosa yang lebih tepat untuk mendapatkan pengobatan yang lebih tepat. Supaya lebih tepat lagi untuk tata laksananya ataupun juga terapi dan intervensinya, sahabat ya. Dan Anda bisa sharing ataupun juga bertanya bersama dengan Dr. Marina Harun, SPDVI, Fellow of Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow Asian Academy of Dermatology and Venerology berkaitan dengan cacar monyet ini, sahabat, di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama Dr. Marina Harun, SPDVI, Fellow of Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow Asian Academy of Dermatology and Venerology. Kita membahas seputar cacar monyet, sahabat ya. Tadi berkaitan dengan diagnosis, untuk lebih tegak diagnosis sudah dijelaskan oleh Dr. Marina Harun, sahabat. Sekarang berkaitan dengan pengobatan, tata laksana, terapi dan juga intervensi mungkin yang dilakukan berkaitan dengan cacar monyet ini apa saja, Dok? Iya, nanti saya tambahkan mengenai, jadi kita balik lagi sedikit ya mengenai pemeriksaan klinis yang harus dilakukan. Jadi pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh dokter ketika terjadi cacar monyet ini, kita bisa memeriksa melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan kulit, juga pemeriksaan swab pada orofaring. Jadi bisa di swab juga. Dari lesi kulitnya itu merupakan standar baku emas atau gold standar bahwa menentukan ini monkeypox, ini bukan. Dari kelainan di kulit aja kita bisa tahu ya bahwa ini monkeypox atau bukan, dan ini mempunyai sensitivitas 91 hingga 100%. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan laboratorium, dari pemeriksaan fisik aja kita bisa lihat bahwa ketepatan mata kita sebagai dokter kulit untuk mendiagnosa itu sebesar 91 sampai 100%. Lalu kalau kita ragu-ragu, kita bisa konfirmasi lagi dengan swab orofaring yang mempunyai sensitivitas 26 sampai 83% ya. Itu pemeriksaan yang disarankan. Lain-lain melalui air liur, juga melalui darah. Terus pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan serologi, yaitu antibodi
orthopox virus. Dideteksi adanya IgM pada infeksi akut dan serokonversi IgG pada sampel yang berpasangan terpisah. Itu setelah 21 hari kemudian baru kita bisa lihat oh ini ada ininya seperti itu. Ini sudah terkena atau tidak dengan pemeriksaan serologi itu tadi ya dok ya. Iya. Itu kalau kita bicara terkait dengan penunjang ya untuk diagnosis dari monkeypox ini atau cacar monyet ini. Nah, untuk pengobatan tata laksana dan terapi intervensi, apakah karena ini virus ya, kadang berhubungan dengan imunitas kekebalan ya. tubuh masing-masing orang. Jadi kalau virus itu seperti halnya flu dan lain sebagainya, flu itu kayaknya kan nggak perlu diobatin. Yang perlu diobatin itu adalah gejalanya. Misalnya demam, kita pakai anti demam. Kita tidak perlu menggunakan antivirus. Jadi sebenarnya ini adalah penyakit yang self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri tanpa menggunakan obat. Tapi kita bisa menggunakan ini penyakit virus dapat menggunakan juga antivirus. Itu digunakan pada siapa? Indikasinya adalah yang pertama pasien dengan klinis berat, misalnya dia sepsis, ensefalitis. Ensefalitis itu adalah radang otak ya. Sepsis itu artinya bakterinya sudah meluas ke seluruh tubuh, itu harus masuk rumah sakit opname. Itu angka kematiannya juga lebih tinggi ya kalau sepsis. Bakterinya sudah menyebar gitu ya dok ya. Iya, bakterinya udah menyebar kemana-mana. Septisemia ya, seperti itu udah seluruh tubuh. Ensefalitis, lalu lesi yang disertai dengan manifestasi klinis seperti perdarahan dan kondisi lain yang membutuhkan rawat inap. Jadi itulah pasien-pasien seperti itu yang dibutuhkan penggunaan antivirus. Lalu pasien yang berisiko tinggi mengalami klinis yang berat, yaitu pasien-pasien imunokompromis. Siapa pasien-pasien imunokompromis? Itu adalah pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit kanker misalnya, itu kan daya tahan tubuhnya rendah. Lalu pasien dengan HIV AIDS itu kan ODA, itu kan daya tahan tubuhnya rendah. Lalu pasien yang mengidap penyakit kronis seperti diabetes mellitus, itu kan daya imunnya kan rendah. Lalu kemudian pada anak dan remaja dengan faktor risiko mpox berat ya. Jadi anak dan remaja ya, misalnya orang-orang yang ini gaya hidup atau ini seksual seperti itu. Lalu pasien dengan riwayat dermatitis atopi atau kondisi kulit yang mengelupas seperti eksim, luka bakar, impetigo, infeksi varicella zoster, infeksi herpes atau dermatitis yang luas seperti itu, kondisi kulitnya sebagai barrier itu lemah. Jadi kulit ini kan sebenarnya bukan cuma pajangan. Allah menciptakan kulit kita itu sebagai barrier terhadap melindungi tubuh manusia itu dari dunia luar. Ketika barrier ini terganggu atau luka, jadi artinya semua itu kan mudah masuk. Orang dengan eksim itu artinya orangnya mempunyai kelainan secara genetik, sering gatal, kulitnya sering kering, lingkar hitam di bawah mata, bersin-bersin, asma dan sebagainya. Itu kan gejala-gejala dari atopi. Itu tidak bisa dihindari karena itu keturunan. Nah, orang-orang dengan kelainan-kelainan seperti itu biasanya kulitnya rentan terhadap penyakit. Kenapa? Karena kulitnya mudah gatal sehingga perlindungan dia untuk melindungi tubuh itu juga lebih rendah. Jadi itu salah satunya juga yang harus mendapatkan antivirus. Lalu siapa lagi orang-orang yang mendapatkan antivirus yang berisiko, yaitu adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Itu memang kondisinya yang memang berkaitan dengan daya tahan tubuh gitu ya dok ya, yang rentan, dan itu juga merupakan faktor risiko dan pengobatan atau tata laksananya menjadi sangat penting untuk pemberian antivirus ini. Itu yang bisa, karena kita bicara tentang virus yang bisa sembuh sendiri tapi juga fatality-nya juga bisa tinggi kalau ada abses itu tadi, sahabat, yang menyebabkan fatality-nya menjadi lebih tinggi. Tapi kalau selama dalam pengawasan saat sudah terdiagnosis, ya itu akan menjadi lebih baik ya dok ya. Tadi di Indonesia risiko faktor 88 kasus yang terkonfirmasi, artinya udah pasti gitu ya, bukan curiga, bukan suspek, tapi 88 kasus yang terkonfirmasi. 3 diantaranya ada di Jawa Timur, 59 di DKI, 13 diantaranya itu menyebar Jawa Barat, Jawa Tengah dan seperti itu. Itu yang terkonfirmasi ya, 88 kasus dan 87 diantaranya sembuh total. Nah, itu kan kalau kita bicara virus kayak flu bisa sembuh sendiri, tapi kalau tidak dalam pengawasan ya akan bisa membuat fatality-nya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara fatality, kita bicara komplikasi juga dok. Komplikasi yang menyertai dari kondisi cacar monyet ini apa saja dok? Kematian itu tadi sepsis ya. Sepsis itu kalau tadi. Sepsis, kalau penderita jatuh ke dalam sepsis itu kan artinya susah sekali untuk dibangunkan kembali ya. Dibangunkan itu artinya tubuhnya itu dibuat karena si bakteri sebagai penyebab sekundernya tadi itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi yang mematikan sebenarnya bukan si virusnya ini, tapi infeksi bakteri yang sudah
mempunyai efek menjadi kelumpuhan organ-organ yang vital. Jadi salah satu kriteria dari sepsis adalah multiple organ failure. Artinya kegagalan organ yang multiple. Organ-organ apa? Misalnya organ liver, organ ginjal, otak dan lain sebagainya itu mengalami penurunan fungsi dan akhirnya sampai menjadi tidak berfungsi dan itu berujung pada kematian. Jadi kematian ini biasanya karena sepsis, kemudian esofalitis dan sebagainya. Karena ada beberapa kondisi itu yang sangat dari lesinya itu dari lukanya itu tadi. Kalau lukanya di kulitnya mungkin ngeri aja yang ngelihat gitu ya, tapi seperti cacar air, tapi bukan itu yang menyebabkan dia meninggal. Yang menyebabkan dia meninggal kan sepsisnya tadi. Bakteri itu tadi yang sudah melumpuhkan segala komplikasinya. Itu komplikasi terkait dengan kondisi cacar monyet. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Messenger-nya Mercury, Dok, dari Mbak Ranika. Dok, apakah cacar monyet itu lebih bahaya dari cacar air? Dan kalau cacar air itu kan jika sudah pernah masih bisa terkena lagi, tapi bisa juga tidak terkena. Dan apakah sama-sama nanti akan menimbulkan bekas, Dok, sama dengan cacar air? Nah, kalau kita bicara mengenai bisa timbul lagi atau tidak, kalau strainnya yang sama itu biasanya enggak ya. Jadi kalau kita terkena cacar air itu adalah varicella zoster. Biasanya nanti ya kalau dari strain yang sama kita enggak menimbulkan ini yang sama, gejala sama. Tapi kalau dia dari strain yang berbeda bisa saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat, pasien-pasien ini pernah menderita cacar air gitu, atau ketika ibunya mengandung dia pernah menderita cacar air, itu kadang-kadang nantinya dia menjadi penyakit herpes zoster karena virusnya sama. Virusnya kan namanya varicella zoster. Jadi orang-orang yang menderita herpes zoster pada saat dia dewasa itu kemungkinan besar pada saat dulunya dia pernah menderita cacar air. Jadi manifestasinya bukan cacar air lagi tapi herpes. Beda loh dengan herpes yang ada di kelamin. Kalau herpes yang ada di kelamin itu adalah herpes simplex. Dia virusnya namanya herpes simplex virus. Tapi kalau herpes yang di tubuh itu dari varicella zoster, virusnya sama dengan cacar air. Jadi kadang-kadang orang mengira kalau herpes yang di badan itu terjadi karena infeksi menular seksual. Itu salah. Karena sama-sama pikirnya mungkin namanya herpes, Dok, tapi berbeda. Satunya HSV, satunya HZV, herpes zoster virus. Nah, ini berbeda ya, sahabat. Beda. Cacar air memang kalau berbeda strainnya itu akan ya bisa ya, tapi jarang sekali. Bisanya bukan jadi cacar air lagi, tapi jadi herpes zoster. Herpes zoster itu tadi gitu ya. Betul. Tapi orang sudah pernah kena lagi. Itu ini yang pengen diluruskan gitu ya, teredukasi baik berkaitan dengan cacar air ataupun juga sama-sama cacar air tapi berbeda. Tapi kita pengen mengedukasi masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini apakah juga akan menimbulkan bekas luka, Dok, sama seperti ya tadi kita lupa ya membicarakan mengenai bekas luka itu apabila luka itu terjadinya erosi atau bukan koreng ya, kan basah isinya pelentingan itu kemudian pecah. Kalau pelentingannya pecah lalu kemudian ada krusta itu koreng yang kecil apa di permukaan kulit yang seperti borok kering-kering. Itu kalau tidak dimanipulasi, nggak dikorek dengan sendirinya, luruh dengan sendirinya, itu dia tidak menimbulkan bekas. Jadi biarkan dia sampai koreng itu, krusta itu lepas dengan sendirinya. Kenapa? Ketika krusta itu lepas dengan sendirinya artinya kulit yang di bawahnya ini udah siap untuk bertumbuh kembali. Tapi kadang-kadang orang ketika sudah kropeng-kropeng dia kira itu sudah sembuh. Saya punya pasien seperti itu, di seluruh wajahnya dikupas sama dia pakai tangan sehingga bersih, artinya selesai masalahnya. Karena tadinya dia ada bintik-bintik isi air, kemudian jadi kering, ada koreng, dikupas semuanya. Itu yang menyebabkan cacat, akhirnya bolong seluruh mukanya. Karena kulit yang di bawahnya itu belum tumbuh sampai ke permukaan, terus itu lukanya menjadi lebih dalam, terjadi scar di situ, yang istilahnya adalah atrophic scar. Jadi biarkan saja mengering dan ngelupas dengan sendirinya. Tuhan menciptakan ngelupas dengan sendirinya itu artinya kulit yang di bawahnya itu sudah siap untuk bertumbuh digantikan dengan kulit yang baru. Tapi kalau kita kupas
nggak sabar, kita baru 1 hari udah timbul koreng terus kemudian dikupas, yang bawah ini belum tumbuh, itulah yang jadinya bolong, jadi scar. Ya itu yang harus dipahami ya sahabat. Jadi sudah biarkan mengelupas secara alami gitu ya. Kadang tangan gatal dok, padahal tangan juga nggak tentu bersih untuk Kalau gatal sih dari awalnya kadang-kadang sebelum muncul vesikel tuh sebenarnya orangnya juga sudah merasa bahwa itu ada gatal dan sebagainya. Tapi kesabaran tiap-tiap individu itu berbeda. Ada makhluk yang sabar, ada makhluk yang tidak sabar. Yang tidak sabar menggosok dengan akibatnya ditanggung sendiri, gitu kan. Jadi yang istilahnya bolong-bolong ini tadi akibat perlakuannya dia sendiri, atau nggak sengaja misalnya dikeringkannya bukan dengan tisu, dengan handuk, jadi habis mandi digosok dengan handuk, sampai orang bilang, oh kalau cacar air nggak boleh mandi. Siapa bilang harus mandi tapi tidak digosok, karena kalau dia tidak mandi nanti timbul sekunder infeksi, isinya pelentingannya bukan air lagi tapi nanah, dan ini yang menyebabkan infeksi bakterinya bisa kemana-mana. Nah itu memang harus diluruskan ya, bahwa cacar itu harus mandi supaya bersih dan tidak ada bakteri. Tapi gitu tidak ya. digosok. Kalau digosok jadinya pecah seperti itu dan menimbulkan bekas. Mengeringkannya juga tidak dengan handuk ya, dengan tisu ditepuk-tepuk aja. Oh gitu. Seperti itu. Jadi gak dengan kasar juga, jadi dengan lembut gitu ya sahabat. Nah untuk penanganan bekas lukanya sendiri seperti apa dok? Kalau yang terlanjur itu tadi? Oh aduh, kalau terlanjur mahal. Enggak, artinya gini. Ketika kita mendapatkan pasien dengan monkeypox seperti itu, jadi monkeypox virus ini kita tutup dengan antibiotik, misalnya dengan krim yang mengandung zat yang disebut sebagai asam fusidat, seperti itu. Asam fusidat ini adalah satu antibiotik yang berguna untuk membunuh bakteri yang ada di permukaan kulit. Walaupun yang menginfeksi dirinya itu adalah virus atau virus, tapi bisa terinfeksi bakteri melalui barier yang sudah terlanjur terbuka tadi. Kita kan nggak mungkin tidak berkeringat, tidak mungkin nggak ada bakteri. Nah dari situlah timbul infeksi sekunder berupa infeksi bakteri. Lalu kita memberikan obat oles yaitu berupa salep yang mengandung asam fusidat dan lain-lain, atau bisa juga dengan zat yang mengandung mupirosin untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri yang lebih serius pada permukaan kulitnya. Biasanya kalau diberi seperti itu penyembuhannya lebih cepat dan orangnya juga tidak menimbulkan bekas, tidak berat. Klinisnya tidak berat, penyembuhannya lebih cepat, dan orang lebih nyaman dengan kita menggunakan antibiotik yang dioleskan pada kulitnya, seperti itu. Jadi memang untuk penanganannya ya, untuk mengantisipasi supaya tidak ada, ya kita juga berkeringat gitu kan pasti, apalagi di cuaca panas seperti sekarang ini, itu untuk menghindari supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri, karena kalau sudah ada bakteri yang masuk itu akan ada infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu yang harus diantisipasi gitu ya sahabat. Itu beberapa yang bisa dilakukan berkaitan dengan penanganan lukanya. Ini dari Septia dok. Sebenarnya ini sudah terjawab, tapi saya akan bacakan dok, apakah sama dengan cacar air ya, cacar monyet ini, dan apakah sama juga nanti akan berbekas dengan cacar monyet ini sama dengan cacar air? Sama juga tadi menanyakan dengan bekas dan perbedaannya. Untuk Mbak Septia nanti mungkin bisa melihat tayangan ulangnya, atau boleh dokter sedikit aja ya saya ulang lagi. Jadi kalau misalnya cacar air sama cacar monyet, penyebab virusnya berbeda tapi gejala klinisnya mirip. Tapi kalau di cacar monyet ini bukan hanya pelentingan di seluruh tubuh, di seluruh permukaan kulitnya, tapi disertai pembesaran kelenjar bening, yaitu benjol-benjol di leher, di ketiak, juga di selangkangan. Itu bedanya kalau cacar monyet. Lalu kemudian apakah bisa berbekas? Tergantung dari perawatan masing-masing kulitnya. Tidak akan berbekas jika kita tidak memanipulasi koreng-koreng yang ada di permukaan kulit. Kalau kita biarkan sesuai dengan perawatan dokter, dia tidak akan berbekas. Ya, itu tidak akan berbekas ya. Dan Anda juga jangan kopek-kopek lukanya, itu akan lebih, itu yang membuat bekas. Nah, kalau di normal nggak akan berbekas kok. Dok, kalau cacar air itu kan kadang orang kita kasih apa gitu supaya dingin gitu. Itu tuh ngaruh nggak sih dok? Itu bisa juga diaplikasi atau ngaruh menjadi lebih buruk maksudnya? Oh gitu. Sampai saya bilang, ibu
Bu mau bikin dadar jagung atau bagaimana? Karena pasien saya opnamekan karena dia dewasa ya, cacar air misalnya gitu. Kalau cacar air itu biasanya kalau orang dewasa gejalanya lebih berat daripada anak-anak. Bisa disertai dengan pneumonia atau radang paru, bisa disertai dengan infeksi pada radang otak, jadi ya keradangan atau infeksi pada otak seperti itu. Makanya saya opnamekan. Ketika di opname, istrinya tuh kadang-kadang panik gitu ya nungguin suaminya yang itu dengan penuh vesikal karena dia takut menjadi bekas seluruh tubuhnya seperti itu. Maka dia dari rumah dia parutkan itu jagungnya diparut dan ditepokin ke seluruh tubuhnya si pasien. Langsung saya bilang, suster tolong dimandikan ya pasien ini sebelum dia terjadi sekunder infeksi karena bakteri parutnya tadi kan kita parut itu kita nggak tahu bersih enggak, kemudian jagungnya dia mengoleskan itu pada saat dia memarut tangannya bersih atau enggak, itu kan sebagai mentransfer bakteri dari luar. Padahal maksud saya orang ini saya isolasikan supaya saya rawat dengan bersih, tapi ditepok jagung. Udah Bu, di sini sudah ada antibiotik, jangan khawatir, ada bedak salisil juga yang mengeringkan luka-lukanya ini, nanti akan sembuh sempurna, tidak akan berbekas asal nggak diapa-apain seperti itu. Jadi menurut saya nggak perlu. Ya, itu nggak perlu ya, malah akan memperparah karena kita pernah tahu itu tadi ya dok ya, bakteri bisa masuk dari mana saja, dari tangan yang kita rasa bersih ya kita nggak pernah tahu ini bersih apa tidak gitu ya. Lagi marut masa baru 1-2 parutan cuci tangan, 1-2 parutan cuci tangan kan nggak mungkin juga. Semangat belum marut gitu kan. Belum parutnya juga apakah steril ya. Nah, jangan-jangan bekas kunyit. Iya. Jadi nanti kuning dengan sendirinya kulitnya nanti. Itu yang harus dilakukan dan segala luka atau lesi ini jangan diapa-apakan. Sesuai dengan anjuran dokter saja seperti apa, karena itu akan bisa mengelupas dengan sendirinya supaya tidak menimbulkan bekas gitu ya. Itu yang harus dipahami supaya kita teredukasi dengan baik berkaitan dengan cacar monyet ini ataupun juga cacar air yang hampir sama. Tapi lukanya lebih lebar cacar monyet ya dok ya? Atau berbeda? Hampir sama sih, cuman gejalanya juga mirip ya, itu tadi cuman ada kelenjar betah mending aja. Yang kelenjar di sini, di sini gitu ya. Dan sahabat. Karena pasien ini biasanya pasien-pasien yang imunokompromis biasanya terjadi sekunder infeksi, memang ada nanah-nanahnya seperti itu gitu. Tapi kalau Anda sudah langsung berkonsultasi itu akan lebih tertangani dengan baik ya. Kadang orang kita tuh masih rada ada malu karena faktor resikonya adalah gaya hidup dok. Itu yang masih juga teredukasi apapun itu supaya tidak terjadi komplikasi dan fatality, mending langsung berkonsultasi dengan tenaga kesehatan gitu ya dok ya. Itu yang harus dipahami. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Marina Harun, SPDVI, Fellow of Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow Asian Academy of Dermatology and Venerology. Sahabat, kita membahas seputar cacar monyet ya. Tadi sudah banyak hal, sudah juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Messenger-nya Merkuri berkaitan dengan pencegahan dok. Ini kalau bicara tentang cacar monyet bisa dicegah nggak sih dok? Kondisi ini? Sebenarnya memang bisa dicegah ya, terutama yang pertama itu adalah memang gaya hidup, itu memang harus ini. Tapi kalau kita ngomong soal gaya hidup aja klasik, jadi sebenarnya ada 4 pilar untuk mencegahnya. Itu yang pertama adalah deteksi, mendeteksi secara dini dan tepat orang ini cacar monyet atau enggak gitu ya. Setelah dideteksi lalu kita melakukan isolasi, memperlakukan orang ini jangan sampai dia menularkan ke orang lain, itu diisolasi. Kemudian yang kedua adalah perluas jangkauan testing. Jadi pilar pencegahan yang kedua adalah memperluas jangkauan pemeriksaan laboratoris tadi. Jadi kalau misalnya sudah ada yang dicurigai menderita seperti ini cacar monyet atau bukan, kita bisa lakukan dengan pemeriksaan laboratoris atau pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu mungkin hanya ada di kota-kota besar, ini kita perluas. Jadi di puskesmas di apa itu mungkin bisa dibekali dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi. Namun sayang vaksinasi ini tidak seperti ketika COVID dulu, tidak bisa diberikan kepada semua orang. Jadi vaksinasi ini hanya diberikan pada orang-orang yang berisiko tinggi. Misalnya adalah orang-orang dengan homoseksual atau orang-orang yang di sekitarnya ada yang menderita seperti itu, atau orang-orang yang dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS itu kita lakukan vaksinasi. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat adalah public and society outreach, yaitu jangkauan kita untuk menemukan kasus-kasus yang baru di masyarakat. Nah itu semakin
kita dapat mendeteksi atau menemukan kasus yang baru, semakin mudah untuk penanganannya dan mencegah untuk menularkan kembali ke orang lain. Jadi membatasi penularan ini menyebar ke tempat lain. Gitulah. Jadi kalau sudah ada orang yang terdeteksi, itu kan akan dilakukan pemeriksaan untuk orang sekitarnya gitu ya dok ya, itu untuk mengantisipasi lebih menyebar lagi berkaitan dengan cacar monyet ini. Nah kalau bicara tentang deteksi dini, ini screening bisa dilakukan nggak sih dok? Semisal mungkin teman-teman ini yang memiliki faktor resiko dengan ODA atau dengan lifestyle yang itu tadi, itu bisa melakukan screening tidak berkaitan dengan cacar monyet, atau saat ada gejala saja baru ini terkonfirmasi. Iya betul. Jadi saat ada gejala, ya tadi Sari, bukan 5 sampai 21 hari ya, jadi 6 sampai 13 hari itu ya kalau cacar monyet ini. Kalau sudah ada gejala baru kita bisa melakukan action. Nah kalau belum ada gejala, nggak perlu kita semua orang dideteksi atau semua orang di swab untuk dilakukan ini. Tidak perlu, walaupun dia mempunyai gaya hidup sebagai homoseksual, faktor risiko seperti itu. Cuman vaksinasi memang diberikan ya, kalau vaksinasi ini diberikan, Kemenkes hanya menyiapkan 4.450 dosis vaksin yang diberikan kepada 2.225 target sasaran. Jadi hanya ada 2.225 target sasaran, yang artinya mendapatkan 2 kali dosis, 2 kali pemberian. Jadi semuanya ada 4.450 dosis. Hanya sekitar 2.000 saja, dan vaksin ini tidak diberikan pada semua tidak orang. Diberikan pada semua orang ya, sahabat. Diberikan pada yang memiliki faktor kelompok resiko. LSL dan ODIF. ODIF ini orang dengan HIV, HIV/AIDS. Jadi hanya dua risiko ini. ODIF ini kalau kita lihat, kalau orang menderita HIV/AIDS yang terdeteksi dan dia sudah menderita AIDS dan sebagainya, itu yang divaksin. Tidak semua mendapatkan vaksin. Karena sangat terbatas sekali ya vaksin berkaitan dengan cacar monyet ini. Nah, dan penularannya pun juga tidak semudah COVID ya. Kalau COVID itu kan sangat mudah, jadi kasusnya juga lebih banyak, ini juga lebih sedikit seperti itu. Kalau COVID kan melalui droplet ya, tapi kalau ini adalah melalui lesi, jadi kontak langsung gitu ya, bersentuhan atau apapun itu yang memiliki kontak langsung dengan pasien cacar monyet ini. Kalau sahabat. Itu kan kelihatan, kalau COVID kan nggak kelihatan dia sakit atau enggak, betul. Dan untuk masa inkubasinya 6 sampai hingga 13 hari ya dok betul. ya. Ini berkaitan dengan cacar monyet ini sahabat. Dan apakah pemberian vaksin saja ini dikatakan cukup dok untuk melindungi dari cacar monyet ini? Saya tidak bisa bilang 100% bisa cukup ya, namanya vaksin. Vaksin itu kan salah satu upaya untuk kita meminimalisir risiko. Jadi kalau saya bilang ya, vaksin bukan satu-satunya jalan untuk tidak terinfeksi gitu. Jadi tetap ya menjaga gaya hidup lah, itu akan mencegah berkaitan dengan cacar monyet ini. Pemberian vaksin juga tidak bisa 100% ya dok ya, karena tidak ada vaksin yang 100% bisa melindungi gitu ya. Apalagi ini berkaitan dengan virus sahabat penularannya. Dok, kalau bicara tentang cacar monyet, apa yang ingin disampaikan Dokter Marina berkaitan dengan cacar monyet yang harus kita waspadai ini dok? Ya kalau kita lihat pencegahannya, misalnya kita standar ya harus mencuci tangan, dimana lesi-lesi itu kan kita kadang-kadang nggak sengaja, terutama orang-orang petugas medis seperti itu, kita harus mencuci tangan. Lalu kemudian hindari kontak dengan hewan pengerat. Memang kita nggak main sama tikus, siapa juga yang main sama tikus. Tapi kita kadang-kadang ada piaraan seperti hamster dan sebagainya, itu kita pegang hamster, marmut apa dan sebagainya, itu juga berisiko. Tapi kebersihan rumah, misalnya kalau ada tikus, kita harus segera panggillah pest control untuk mencegah nggak hidup itu tikus bersama kita di rumah itu. Jadi menghindari dengan binatang-binatang pengerat seperti itu. Lalu kemudian makanan yang mateng ya, jadi masak makanan itu sampai mateng sebelum dikonsumsi seperti itu. Lalu kemudian hindari pemakaian pakaian maupun alat makan secara bergantian dengan penderita monkeypox ya, tentu saja penderitanya saja sudah diisolasi, otomatis pakaiannya kita nggak mungkin bergantian dengan orang yang menderita monkeypox tersebut. Itu seperti itu. Itu berkaitan dengan monkeypox atau cacar monyet ini. Terakhir dok, sebagai closing statement dari Dr. Marina Harun, SPDVI,
Fellow of Indonesia Society Dermatologi and Venenologi, Fellow Asian Academy of Dermatologi and Venenologi, apa yang ingin disampaikan terhadap sahabat-sahabat Mercury, Dok, sebagai closing statement, Dok? Oh ya, jadi menurut saya seperti itu tadi, kalau misalnya terkait dengan virus monkeypox ini, satu tidak perlu panik, yang kedua virus ini tidak menyebar secara ini ya seperti COVID dulu, jadi tidak usah terlalu panik dulu. Lalu kemudian yang kedua, bila ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera berobat ke dokter, lalu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Jadi harus nurut, kalau misalnya harus diisolasi, harus masuk rumah sakit, ya memang harus masuk rumah sakit. Kalau tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditunggu, ya jangan ditunggu, jangan dijenguk. Lalu kemudian pencegahan yang seperti tadi saya bilang, sering mencuci tangan agar kita terhindar dari virus maupun bakteri yang lain. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan pakaian atau alat makan, juga alat mandi dengan penderita yang menderita monkeypox. Kemudian yang ketiga, masak makanan itu dengan sempurna. Jadi tidak makan makanan mentah dulu ya, karena virus-virus atau bakteri ini biasanya hidup di daging-daging atau makanan-makanan yang tidak dimasak dengan sempurna. Lalu yang berikutnya adalah bersihkan rumah dari kemungkinan untuk adanya tikus yang hidup di dalam rumah. Panggil pest control atau bersihkan rumah, tidak ada barang-barang atau sampah yang menumpuk di rumah sehingga tidak mengundang tikus untuk datang ke rumah. Sisa-sisa makanan dibungkus yang rapi di dalam plastik sehingga baunya tidak kemana-mana, tidak mengundang tikus untuk datang. Lalu secara berkala atau setiap hari kita harus buang sampah ke tempatnya, sehingga kalau rumah kita bersih, tikus juga tidak akan datang. Seperti itu. Karena kalau cacar monyet ini kan bicara berkaitan dengan zoonosis ya, dari hewan dari binatang ke manusia gitu ya, sahabat. Jadi itu pencegahan yang bisa dilakukan ya, sahabat. Dan terima kasih Dr. Marina Harun, SPDVI, Fellow of Indonesia Society of Dermatology and Venenology, Fellow Asian Academy of Dermatology and Venenology, sudah hadir di tengah kesibukan beliau ya, sahabat, untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema cacar monyet ini, sahabat. Dan Anda yang tertinggal, Anda bisa mengikuti kembali perbincangan Rumah Sehat di edisi kali ini di YouTube channel Mercury, di Radio Mercury 96. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Ikuti kembali sahabat perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Ya, dan stay safe, stay healthy, be happy, sehat lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.